Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yari Saifi, NIM F1B019143 dari kelompok 22. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum saya, yaitu praktikum pengukuran besaran listrik, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan kedua tentang grounding. Nah, di sini kita ditugaskan untuk merubah nilai-nilai yang ada pada switch di rangkaiannya. Di situ ada switch 1, switch 2, dan switch 3. Setelah itu kita akan langsung running untuk menjalankan programnya, sehingga kita bisa melihat hasil dari arus yang keluar dari galvanometernya. Nah, di grounding ini atau pentanahan ini kita sediakan dua kondisi tanah, di mana kondisi yang pertama itu tanah kondisinya itu kering, yang kedua itu kan tanah kondisinya basah. Nah, jadi nanti di sini kita akan mengambil masing-masing satu sampelnya dari kondisi tanah tersebut. Berarti nanti kita akan menyajikan dua data hasil ya. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita akan mengambil sampel untuk kondisi tanah kering. Nah, ini adalah data hasil yang diberikan oleh asisten untuk kondisi tanah kering dan tanah basahnya. Nah, dari sini kita lihat pada tabelnya, untuk data yang pertama jaraknya itu 2 meter, untuk tanah kering tahanannya 55 ohm dan tegangannya 0,006 volt meter volt. Nah, di sini kita lihat untuk tegangannya itu konstan ya, jika kita lihat. Nah, di sini untuk data keduanya pada jarak 4 meter, maka di tanah kering itu tahanannya 50 ohm. Kemudian di data ketiga pada jarak 6 meter, tahanan tanah keringnya itu sebesar 57 ohm. Nah, berbeda dengan tanah yang basah. Di data yang pertama pada jarak 2 meter, tanah basah itu memiliki tahanan 85 ohm. Di data kedua pada jarak 4 meter memiliki tahanan 87 ohm. Dan pada jarak yang ketiga dan pada data yang ketiga dengan jarak 6 meter tahanannya itu sebesar 88. Ini untuk tanah basah dan memiliki tegangan konstan yaitu 0,007 meter volt. Nah, kemudian tahanan ini akan kita masukkan ke setiap switch yang ada pada rangkaiannya. Oke, langsung saja. Yang pertama itu kita akan mengambil data hasil untuk kondisi tanah keringnya. Oke, kita klik yang switch pertamanya dulu. Oke, maka akan terlihat seperti di situ. Nah, kenapa di situ ada 0? Karena rangkaiannya itu terbuka. Nah, karena di sini kita akan mencari untuk rangkaian tertutup, berarti kita ganti 0-nya menjadi 1, karena 1 itu rangkaiannya itu tertutup. Nah, untuk CS-nya ini sudah ditetapkan jumlahnya itu 50 oleh Caleb. Kemudian untuk nilai RS-nya itu kita ganti sesuai tabel. Nah, di sini terlihat untuk tanah keringnya itu nilainya itu 55 ohm. Kita ganti dengan 55. Kita pilih apply, kemudian kita OK. Begitu juga kita lakukan untuk switch yang kedua. Kita rubah dulu ke 1, kemudian ini 50. Untuk RS-nya tegangan untuk data kedua 50. Kemudian kita apply, kita pilih OK. Nah, untuk switch yang ketiga sama juga caranya. Kita ubah ke 1, kemudian CS-nya 50. Dan untuk nilai RS-nya yaitu 57. Oke, apply, kemudian Oke, setelah kita masukkan nilai tegangan tanah kering pada switch masing-masing switch, kemudian kita langsung saja kita run, jalankan. Nah, di sini kita tunggu nilai arusnya akan kelihatan pada galvanometernya. Kita tunggu saja. Nah, di sini sudah kelihatan ya.
Nah, di sini kita lihat sudah keluar untuk arusnya sebesar 0,266. Nah, hasilnya ini nantinya akan kita simpan dan akan kita bandingkan dengan kondisi tanah basahnya. Oke, langsung saja kita masukkan untuk kondisi tanah basahnya pada switch pertama. Oke, langsung saja di situ rangkanya tetap tertutup. Kemudian standarnya CS-nya itu juga tetap 50. Nah, di sini RS-nya kita ubah ya. Oke, kita masukkan sesuai tabel. Untuk tanah basahnya itu sebesar 85. Kita klik apply, kemudian kita oke. Kemudian kita lanjut ke switch kedua. Langsung saja kita ganti sebesar 87. Kita apply lagi, kemudian oke. Untuk switch yang ketiga sebesar 88. Kita apply lagi. Oh ya, tetap untuk tertutup untuk angkanya, dan ini juga CS-nya tetap 50. Langsung saja kita play, kemudian kita pilih oke. Nah, setelah itu kita run saja, langsung kita jalankan. Oke, kita tunggu hasil dari arus yang keluar pada galvanometernya. Nah, di sini arusnya itu udah keluar sebesar 0,1919. Nah, sekarang kita akan bandingkan hasil dari kondisi tanah kering dengan kondisi tanah basahnya. Nah, di sana langsung saja bisa kita lihat di sebelah kiri ada kondisi tanah kering, di mana arus yang didapatkan sebesar 0,266 ampere. Sedangkan di sebelah kanan adalah kondisi tanah basah. Arus yang didapatkan sebesar 0,1919. Nah, dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa kondisi tanah keringlah yang arusnya itu lebih besar dibandingkan kondisi tanah basah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Dapat kita lihat tabel berikut ini. Nah, di situ kita lihat tabelnya. Kenapa kondisi tanah kering itu arusnya lebih tinggi daripada kondisi tanah basah? Kita lihat untuk tanah kering itu tahanannya itu kita lihat dia itu dari kisaran 55 sampai 57. Sedangkan untuk tanah basahnya itu dari tahanannya dari kisaran 85 sampai 88. Nah, ini membuktikan bahwa ketika tahanannya itu kecil, maka arus yang didapatkan akan lebih besar, dan ketika tahanannya itu lebih besar, maka arus yang didapatkan itu akan lebih kecil. Nah, ini sesuai dengan hukum Ohm ya, yaitu semakin besar tahanan pada rangkaiannya, maka arusnya itu semakin kecil, dan sebaliknya semakin kecil tahanannya itu, maka arus yang didapat akan semakin besar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan diluruskan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.